aku mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Aku punya jaring pertemanan yang lebih banyak. Lebih mereka banyak. itu nggak jadi ukuran ya? Mereka akan nanya balik. Terus lu dapet cuan apa dari situ? Kita nggak boleh bergaul sama orang yang sukunya berbeda karena nanti saya tahu sih kata yang lebih kasar tapi nggak disebut sini ya. Karena nanti kita bakal rentan jadi korban eksploitasi. Ini cerita kita. Yuk, kali ini kita di Pivot Coffee Jalan Cikutra, ya tempat yang asik buat nongkrong teman-teman. Nih Pivot, ya ditunjukin ya, sebentar gitu. Oke, kali ini ketemu sama teman kita, namanya siapa nih? Hai, aku Yunita. Oh, Yunita ya. Yunita ini apa nih? Sekarang sibukan sebagai apa nih? Jadi juragan ya atau jadi? Aku kalau siang ngurusin toko. Sore ke malam aku jadi makhluk malam. Makhluk malam tuh ngapain biasanya? Ngasuh komunitas. Oh, komunitas. Sibuk di komunitas apa sekarang? Ada banyak komunitas yang diikutin? Sekarang sih cuman 2 ya. Komunitasnya fokus isunya di toleransi dan keberagaman. Oke. Dan tadi 2 atau lagi apa? Satu lagi di isu gender. Oh wow, ya jadi ini ya aktivis yang lumayan sibuk kayaknya ya. Tapi juga ini ya tetap jualan ya gitu ya. Mewarisi ini ya, mewarisi terah leluhur gitu ya. Dan ngademin suasana lah. Oh di keluarga gitu ya, biar tetap ada ininya ya, tetap masih dianggap Tionghoa berarti. Ini kita ngomong soal stereotip Yun. Jadi lu sendiri kan besar di keluarga Tionghoa ya, dari kecil emang dididik dengan kultur yang cukup Tionghoa perkotaan lah ya gitu ya. Jadi cukup lama, maksudnya pasti ada di sekolah yang umumnya homogen juga ya gitu, atau juga terus gitu. Dan akhirnya ya masih kasih wanti-wanti pasti beberapa wejangan-wejangan tertentu yang khas banget gitu ya. Gitu. Lu sendiri enjoy gak sih dibesarkan dalam kultur yang seperti itu? Jangan lama banget jawabnya, biasa aja. Gak akan di mana-mana. Ini tidak akan ditonton oleh keluarganya, mungkin juga ditonton. Gimana? Mungkin karena aku tuh hidup di masa peralihan politik ya di Indonesia. Jadi dari Orde Baru berpindah ke Orde Reformasi. Jadi waktu Orde Baru, aku dan keluarga itu memegang teguh dokumen-dokumen kewarganegaraan dan menyatakan berkali-kali bahwa kami itu orang Indonesia, terutama karena di lingkungan rumah kami kan sebenarnya heterogen dan sering kadang-kadang muncul gesekan-gesekan lah di era-era penghujung Orde Baru itu kan. Makanya aku selalu berpikir waktu itu kami tuh orang Indonesia. Hanya kenapa kami nggak pernah ngerasa punya tempat di mana-mana gitu. Kayak misalnya aku nggak punya teman main di lingkungan rumah karena mereka rata-rata ngatain dasar Cina gitu. Padahal kalau aku pulang ke rumah, emang aku Cina? Enggak, kita Indonesia gitu kan. Selalu ngomongnya gitu, enggak kita orang sini, lahir di sini gitu. Nah, begitu reformasi ekspresinya kan boleh akhirnya dibolehkan. Iya, akhirnya kan jadi boleh. Nah, itu barulah mulai pengetatan kayak bilang kita tuh orang Tionghoa, kita nggak boleh bergaul sama. Oh, jadi terasa ada perbedaan itu di keluarga. Kita nggak boleh bergaul sama orang yang sukunya berbeda karena nanti saya tahu sih kata yang lebih kasar tapi nggak disebut sini ya. Karena nanti kita bakal rentan jadi korban eksploitasi dan sebagainya. Kita beda kok, kita nanti kalau gaul sama mereka nanti terpengaruh dengan budaya malasnya. Jadi masih pakai sebutan kami kita itu terasa ya di keluarga, maksudnya mulai ada pembedaan itu. Iya. Dengan kosakata itu. Ya teman-teman boleh googling nanti kalau kosakatanya ada beberapa, ada dari H, ada dari T gitu ya. Oke, terus gimana? Nah, mungkin karena aku sendiri nggak merasa nyaman dengan identitas aku, ini bukan tapi itu bukan. Dibilang Cina tapi kok nggak bisa bahasa Mandarin. Terus dibilang kami harus megang tradisi Cina, harus sembahyang dan sebagainya. Tapi kok orang tua sendiri nggak pernah ngajarin tentang sembahyang itu maknanya apa. Jadi semuanya tuh jadi serba beban buat aku. Kami harus ini, harus itu, tapi nggak pernah diberi pengertian makna dibalik semua ritual-ritual yang harus kami jalanin gitu. Dan alasan-alasan kenapa harus waspada dan sebagainya ya. Justru waktu aku bergaul di gereja yang udah heterogen lintas suku,
Aku justru lebih tertarik untuk tahu lebih banyak tentang tradisi Tionghoa karena teman-teman aku yang banyak nanya. Emang kenapa kamu harus sembahyang gini-gini? Terus di meja sembahyang ada apa aja? Mereka yang lebih tertarik. Di keluarga aku nggak ada obrolan tentang. Tapi ritual tetap dilakukan sebenarnya. Ritual dilakukan. Tapi kami kayak ya udah aja sih, apalagi yang harus dibahas dari itu. Di lingkungan teman-teman sekolah aku yang SD sampai SMA-nya homogen. Tradisi dan kultur Tionghoa juga tidak dibahas. Jadi kami antara tahu dan tidak tahu tentang itu. Tapi yang jelas harus ngikutin. Harus ngikutin. Gitu ya? Dan gak pernah pengen tahu juga di lingkungan aku sebelumnya. Kayak ya memang kita Cina, terus kenapa harus dibahas lagi? Justru aku makin mendalami dan makin ingin tahu tentang menggali lebih jauh lagi tentang tradisi kami tuh. Ketika aku harus menjawab pertanyaan dari teman-teman lintas suku. Gitu. Nah, dan jadi lu sebenarnya sekarang ngerasanya gimana? Setengah hybrid gitu ya? Dibilang tradisi Tionghoa-nya kuat nggak juga kan? Karena ada banyak hal-hal tertentu yang nggak diketahuin gitu. Tapi kan dibilang nggak kuat juga nggak, karena masih tetap harus dilakuin gitu kan? Iya. Ya kayak di keluarga masih panggilan kan masih pakai panggilan yang nama Hokkiennya masih pakai kan? Masih. Berarti ya. Jadi untuk itu, seluruh keluarga. Gitu. Kamu masih pakai 3 nama nggak? Masih? 3 nama cuman di rumah aja. Di luar mah harus bahasa Indonesia. Nah itu juga, dan ya mungkin agak berbeda dengan generasi Tionghoa yang kelahiran lebih baru ya, mungkin di 2000-an gitu. Mereka kan udah sepenuhnya pure jadi warga internasional ya gitu. Jadi emang ya tradisi belajar bahasa Mandarin juga sebagai bahasa, bukan karena tradisi tapi karena memang tuntutan globalisasi gitu ya. Jadi memang harus bisa gitu. Dan itu agak berbeda ya dengan teman-teman. Seangkatan kamu rata-rata gitu atau gimana? Kelihatannya sih gitu ya. Kalau aku ngobrol sama teman-temanku yang lain, kami rata-rata di rumah yang tidak pernah membahas tentang tradisi. Betul. Bahkan di keluarga besar kami sendiri juga udah dibilangin kan bahwa tradisi ini rencananya hanya akan berakhir di generasi orang tua kami. Nah ternyata setelah dibebaskan di Orde Baru, reformasi, ternyata beda lagi ya. Beda lagi. Kami yang harus melanjutkan tradisi ini gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kalau sendiri pengen lanjutin? Pengen. Setelah mami aku meninggal beberapa tahun lalu, aku sepupu-sepupu itu yang akhirnya mempelajari dan mendokumentasikan ritual-ritual yang kami semua sepupu pengen tetap lakukan itu? Sebagian besar ya. Alasannya kenapa? Maksudnya kan teman-teman nggak menguasai sebenarnya. Ya, jadi kan sekarang sesepuh dari generasi mami aku kan tinggal 3 orang kan yang masih hidup. Jadi kami mendokumentasikan seperti peta meja sembahyang, apa yang harus ditaruh di sini. Terus maknanya apa. Lalu nama sesepuh itu ada 13 orang yang harus dipanggil. Saat ini ya sembahyang dengan bahasa Mandarinnya kami catat 1 sampai nomor 13 dan kedudukannya dalam keluarga, buyut apa, kakek apa dan sebagainya. Aku dan beberapa sepupu itu berpikir bahwa bakti terhadap leluhur itu sesuatu yang patut diwariskan gitu. Emang kalian bukan, maksudnya kan umumnya yang masih mempertahankan teman-teman Konghucu dan Buddha ya gitu. Kalau teman-teman kayak Yunita yang udah setengah hybrid ini ya, jadi Kristiani atau jadi Muslim mungkin nggak kepikiran. Tapi kenapa kepikiran? Maksudnya secara halangan agama nggak ada atau gimana ngeliatnya? Dari agama Katolik nggak dilarang mendoakan leluhur. Ya betul lah kalau itu. Lalu juga nggak ada larangan untuk makan makanan dari meja sembahyang atau memegang hio. Jadi nggak ada larangan itu sepanjang bentuknya adalah mendoakan kedamaian leluhur gitu kan. Sedangkan kami di keluarga masih berpikir leluhur akan mendoakan kami juga, keselamatan anak cucu dan sebagainya. Dan kami juga rasanya ingin terus mengenang jasa-jasa leluhur kami yang setiap kali ritual itu selalu diceritakan. Jadi zaman dulu hidupnya susah ya kakek nenek tuh, terus mereka udah berjuang banyak ya untuk kita dan akhirnya kita nyampe di sini. Makanya tiap tahun harus minimal dikasih masih dikasih tahu asalnya dulu dari Fujian berarti kan, dari itu masih wow. Ini masih keluarga Tionghoa sejati kayaknya. Ya, terus nyampe ke Indonesia selalu diulang cerita-cerita pahit getirnya. Emang udah berapa generasi di Indonesia? Udah sekitar berapa? Udah lebih 4 generasi atau 5 generasi? Atau lebih yang datang langsung dari Fujian itu kakeknya kakek aku. Wow, lumayan ya, udah 6 generasi lebih berarti. Ya oke. Ya itu cukup panjang, tapi memang menarik sih. Nah, ini jarang-jarang. Enggak semua juga keluarga Tionghoa begitu kan. Ada yang udah lost sepenuhnya kan, maksudnya ya modern aja gitu. Tapi yang satu unik ini gini, walaupun kadang-kadang secara ritual nggak lagi gitu ya, misalnya udah nggak sembahyang, udah nggak ada altar buat leluhur dan macam-macam udah ini gitu. Nah, ternyata ada juga tetap beberapa value-value yang masih tetap dipegang tuh. Lu ngerasa itu nggak sih? Kayak semacam soal kerja lah
lah, atau soal pamali-pamali tertentu lah, atau soal ini kayaknya masih banyak ya dipertahankan. Lu ada nggak yang lu ingat kalau itu? Sebenarnya keluarga leluhur kami kan sebenarnya tradisionalis dan patriarki ya. Jadi beban itu lebih banyak dibebankan kepada anak lelaki. Memang mereka mewarisi nama marga, tapi juga mewarisi seluruh harapan tumpuan ke anak laki-laki. Betul. Dan itu agak menekan nggak sih buat teman-teman yang sepupu atau kakak laki-lakinya? Iya, itu bebannya berat untuk anak laki-laki. Di sisi lain, anak perempuan juga nyaris nggak diprioritaskan gitu dari segi pendidikan dan sebagainya. Tapi hal yang cukup umum aku dengar di antara keluarga besar aku, termasuk keluarga teman-teman aku adalah harapan dari generasi sebelumnya supaya generasi selanjutnya berjuang lebih baik. Gitu. Jadi lebih baik itu maksudnya jadi lebih kaya kan? Jadi paman bibi aku selalu bilang ya, kami sekolah cuma sampai sini. Betul. Kalian harus bisa sekolah lebih baik dari kami. Kami cuman bisa jadi pegawai. Kalian harus minimal punya usaha. Sampai seperti kami cuma bisa dapat pasangan seperti ini. Kamu nanti harus punya pasangan yang lebih baik. Ya tentu saja semua nilai-nilai itu lebih banyak dalam bentuk materi hal-hal yang bisa terlihat, diukur. Gitu. Dan sebenarnya bisa diukur dan bisa dibanggakan ya. Tapi itu memang sangat, maksudnya mungkin di budaya lain ada ya, tapi itu sangat terasa ya kalau di kultur di keluarga atau di rekan-rekan yang lain. Jadi kebanggaan orang tua itu adalah ketika anaknya sukses. Dan suksesnya adalah sukses materi yang terukur atau sukses kemapanan. Misalnya mapan itu ya sudah menikah, sudah punya anak. Jadi model kemapanan yang sangat sederhana menurut ukuran generasi yang terdahulu kan. Gitu. Jadi ketika mereka melihat aku, apa yang kamu kerjain setahun terakhir, aku ngerasa aku mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Aku punya jaring pertemanan yang lebih banyak. Buat mereka itu nggak jadi ukuran ya? Mereka akan nanya balik, terus lu dapet cuan apa dari situ? Pertemanan kamu menghasilkan apa? Iya, kamu temennya kayaknya nggak ini. Biasanya kalau udah seusia kamu tuh temen-temennya jaringan yang pengusaha-pengusaha, istrinya pengusaha, seperti itu Yun. Jadi ya nggak tahu ya. Tapi memang nggak pengen untuk adopt value itu buat hidupnya sendiri atau gimana? Aku merasa di setiap pilihan hidup itu yang penting adalah kita bermanfaat apa untuk masyarakat. Udah beda ini. Ini bukan. Kalau jadi pengusaha, maka lu harus jadi pengusaha yang bermanfaat untuk gawe lu. Wah, ini udah beda nih, udah pengaruhnya udah beda. Makanya keluarga udah bohwat mendengar aku. Ya, bohwat itu tidak akan lihat subtitle itu artinya sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Jadi sudah tidak bisa dibilangin gitu ya. Membatu ini tanya seperti itu. Tapi kan ada beberapa nih kayak lu mesti melihat nggak sih pamali-pamali kayak misalnya jarak usia dengan pasangan yang ideal, terus itu nggak boleh segini, terus pas Imlek nggak boleh nggak boleh ini gitu, itu masih ada berlaku nggak di keluarga? Iya. Walaupun kadang-kadang juga agak bingung kan nyari logikanya di mana gitu. Kayak misalnya jarak pasangan itu nggak boleh angka ganjil, karena pernikahan itu seperti meja dan kursi harus bisa stabil. Makanya jarak usianya tuh harus kelipatan 4. Ya. Saya pernah dengar teman yang putus gara-gara itu. Ya, terus selanjutnya kan harus hitung sio, kecocokan sio dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kan agak awkward kan kalau kita lagi ngejar target tertentu terus kita sibuk nanya kamu lahirnya tahun berapa, jam berapa. Ya kan biasanya sebelum nikah kan dihitung dulu kan hal-hal baiknya, bahkan tanggal pernikahannya pun diperhitungkan dengan cara yang gitu. Makanya waktu PDKT itu harus dihitung dulu dari situ, tanggal lahir, jam lahir. Jangan sampai kita udah berpanjang-panjang ngomongin rasa. Tapi di keluarga besar masih seperti itu? Beberapa sih ya. Oke. Wow. Walaupun misalnya nanti ada sepupu yang katakanlah ada perbedaan memilih menikah lintas suku dan orang tua udah bilang aduh nanti resikonya gini gitu dan sepupu tetap ngejalanin ya tetap dibiarkan gitu. Gitu. Ya ini memang agak ini. Tapi menurut lu memang ada nggak value yang kayaknya masih penting sih dipertahanin yang ini gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kayaknya ini tetap harus dipertahankan karena ada nilai kebajikan luhur tersendiri yang tetap bisa ini. Kalau lu gimana? Kalau di keluarga aku nilai yang paling penting itu kerja keras. Kerja keras dan hidup hemat. Itu terbukti menyelamatkan leluhur-leluhur kami. Tapi lu sendiri enjoy gak? Masa tertekan gak? Masa kerja keras hidup hemat?
Sekarang zamannya flexing loh orang-orang. Tetap bakal mempertahankan itu. Iya, karena zaman ke depan perubahannya tuh sangat cepat, terutama untuk pengalaman aku pribadi yang sudah melewati perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Zaman bisa berubah sangat cepat, nilai mata uang tiba-tiba inflasi sangat tinggi, nilai uang di tabungan itu tiba-tiba tidak ada harganya gitu. Aku pernah ngalamin ketakutan itu, termasuk juga paman bibi aku yang pernah ngalamin era Orde Lama ke Orde Baru. Oh, yang Sanering, pemotongan nilai mata uang besar itu. Itu juga kan sama ngerinya gitu kan. Hidup di negara yang serba nggak pasti kayak gini kan sebetulnya perencanaan masa depan tuh yang penting gitu. Nah, iya sih, itu sesuatu yang saya lihat berbeda sih maksudnya. Memang ini bukan masalah etnisitas ya, tapi karena bertahun-tahun mengalami transisi yang cukup parah itu ya, dan di beberapa transisi kadang-kadang mengalami persekusi dan yang lain-lain kan, itu jadi semangat untuk survive-nya tinggi gitu ya. Ini sekedar contoh aja ya, beberapa teman kadang-kadang gitu. Kalau saya tuh kulkas di rumah itu biasanya nggak apa-apa agak kosong gitu. Tapi umumnya kalau saya main ke rumah-rumah teman-teman Tionghoa, kulkasnya pasti ada persediaan untuk beberapa hari ke depan gitu. Oh iya dong, gimana? Terus gitu. Kalau beli barang itu nggak boleh eceran. Harus beli barang itu yang kiloan, literan, jeriganan. Oke, teman-teman mungkin bisa komen ya, ada nggak hal-hal kayak gitu yang dialamin ya? Jadi memang ada kultur tersendiri karena memang sudah mengalami beberapa dan gitu ya. Dan ini tadi mewakili generasi Tionghoa yang peralihan sebenarnya gitu. Jadi yang milenial agak awal lah ya gitu. Bahasanya gitu. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang udah kelahiran 2000 yang beneran di era reformasi yang udah lebih ekspresif dan bebas ya. Jadi agak berbeda gitu. Tapi ya itu tadi ya, bener-bener ngalamin di mana satu sisi harus dipaksa meredam identitas gitu, tapi di sisi lain ternyata harus menguatkan identitas dengan ini ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya lu ke depannya tetap apa nih? Tetap merasa sebagai seorang Tionghoa Indonesia atau ada ini, atau merasa udahlah gue jadi warga global aja gitu, atau gimana kalau sendiri? Pengalaman aku beberapa kali traveling ke banyak tempat, luar pulau, aku ngeliat bagaimana komunitas orang Tionghoa beradaptasi di daerah-daerah itu. Bahwa orang-orang Tionghoa di Singkawang itu sangat berbeda dengan di Jawa. Mereka sangat Kalimantan. Sementara orang Tionghoa di Semarang dan di Jogja itu mereka sangat Jawa. Beda-beda memang agak. Dulu aku selalu, waktu aku masuk kuliah, itu pertanyaan besar kan buat aku. Loh, orang Tionghoa ini sukunya dari mana gitu? Karena kan kalau orang Batak dari Sumatera, orang Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ujung-ujungnya semua kita dari Taiwan sih. Orang Tionghoa itu di mana tanahnya gitu? Tapi yang bener itu unik ya. Ada beberapa tempat kayak di Sumatera Utara saya sendiri ngalamin gitu. Teman-teman Tionghoa yang di Tarutung tuh sangat lancar bahasa Batak gitu. Tapi teman-teman Tionghoa yang di Medan malah kadang-kadang bahasa Indonesia pernah yang generasi atasnya ya, generasi Orde Barunya itu lebih susah maksudnya gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang beda-beda ya. Ada yang sangat membaur, ada yang ini, ada yang identitasnya sangat kuat seperti itu yang jadi tantangan tersendiri. Dan jadi karena sepanjang sejarahnya leluhur-leluhur kami sudah berupaya tetap hidup, survive, bertahan hidup, terus menemukan tempatnya di ruang-ruang di Indonesia ini, aku berpikir sangat sayang kalau aku melepaskan ketionghoaan Indonesia aku. Tionghoa dan Indonesia. Gile aja, udah bertahun-tahun. Ya itu bukan bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan ya sudah ini ya. Aku harus menegaskan bahwa kami berhak tinggal di Indonesia gitu. Oke, ya dan bener sih, dan memang Indonesia menurut itu ya. Oke teman-teman, boleh pendapat lain silakan nanti di kolom komentar share ya gitu ya, apa yang mendapatnya Yunita. Kita pernah ngobrol ini dengan yang lebih muda waktu itu dari Yunita, tapi temanya agak berbeda. Tapi memang mungkin teman-teman bisa punya ekspresi yang berbeda, atau di daerah teman-teman mungkin ada penghayatan yang berbeda. Bagaimana kita menghayati hal ini, terutama di zaman sekarang ya, tantangan yang mungkin besar gitu. Jadi teman-teman yang Tionghoa mungkin boleh komentar juga ya, masih merasa ini atau itu atau yang lain gitu. Atau teman-teman yang lain boleh berkomentar lihat apa yang dikerjakan sama teman-teman kali ini. Makasih udah berbagi di sini ya gitu ya. Sukses terus tokonya ya gitu ya, biar tetap terasa ini gitu. Dan isu kemanusiaannya gitu ya. Dan nanti ya kalau jodohnya orang Tionghoa juga berarti masih tetap pure blood ya. Itu gimana tuh hadir kan. Oke, thank you udah berbagi di sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di obrolan vokal berikutnya. Dadah semua.